Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Firel Adila. Saya adalah mahasiswa kelas karyawan dari Mercu Buana dengan NIM 443190028. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai, saya mau bertanya dulu nih, teman-teman gimana puasanya hari ini? Apakah lancar? Semoga semuanya lancar ya, teman-teman. Semoga, puasa kita, lancar dari awal sahur sampai nanti buka puasa di jam 6. Dan semoga juga kita diberikan keteguhan dan kelancaran iman dalam menjalankan puasa, agar kita serta-merta selalu bersyukur, selalu, eee, mawas diri bahwasanya kita sebagai umat manusia harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman, puasanya semoga lancar, semoga nggak ada yang buka puasa di jam 12 lalu lanjut di sore hari ya teman-teman. Baik baik, alhamdulillah, sebelumnya alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat iman, maupun nikmat, secara jasmani, secara rohani, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini aku di sini mau ngejelasin, tentang kepentingan dari keutamaan dari Al-Quran, lalu juga, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah turunnya Al-Quran. Nah, mungkin, kita akan bahas dulu ya dari apa sih keistimewaan Al-Quran ini gitu ya. Seperti yang kita tahu ya banyak sekali kitab-kitab yang ada di dunia ini. Dan sebagai umat Islam, kita harus mengimani Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah bahasan atau yang dibaca untuk yang diturunkan khusus untuk umat manusia, bukan hanya untuk agama Islam saja, namun juga untuk seluruh insan manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, teman-teman, Al-Quran ini adalah bahasan atau bacaan yang dibaca dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, ada fakta menarik nih, bahwasanya tahu nggak sih teman-teman kalau Al-Quran itu tuh nggak diturunkan secara langsung, namun Al-Quran diturunkan secara berkala. Sebanyak, jadi Al-Quran itu diturunkan secara berkala, satu persatu, dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, salah satu peristiwa yang terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran ini adalah Nuzulul Quran. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai membahas tentang sejarahnya Al-Quran, mungkin kita, apa sih fungsi diturunkannya Al-Quran? Tentu yang pertama adalah sebagai petunjuk untuk umat manusia. Sebagaimana dibahas dalam surah Al-A'raf ayat 52, yang artinya, sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada manusia yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman, yang kedua, fungsi atau keutamaan dari Al-Quran adalah sebagai sumber pokok ajaran. Bukan hanya untuk Islam saja, namun juga pokok pengajaran bagi seluruh umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk sebagai pedoman antara hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat. Sebagaimana tercantum dalam surat Yunus ayat 57, bahwasanya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Teman-teman, subhanallah, Masya Allah, kita telah mengimani fungsi diturunnya Al-Quran kepada kita. Nah, bagaimana dengan sejarahnya, teman-teman? Sejarah dari Al-Quran ini sangat-sangat menarik untuk selalu kita simak. Pertama, karena
Al-Quran ini menarik karena diturunkan secara bertahap, bukan secara langsung. Dan prosesnya itu lama sekali, teman-teman, di 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di 22 hari. Jadi 2, 2, 2, 2, 2. Nah, bagaimana sih prosesnya diturunkan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran ini baru diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dan selama periode Mekah, umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, paham terkait keimanan atau tauhid. Nah, pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam, dan hukum Islam. Nah, pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat terakhir dari surat di Al-Quran yang turun adalah Al-Maidah ayat kelima. Nah, teman-teman, usai diturunkan ke langit dunia, Al-Quran kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Yang pertama kali diturunkan ya teman-teman adalah surat Al-Alaq, adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 saat berada di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadikan awal kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, adapun peristiwa nuzul Quran adalah peristiwa bersejarah dalam agama Islam. Pada tahun 1442 Hijriah, nuzul Quran diperingati kalau di sini setiap tanggal pada 17 Ramadan ya, pada 17 Ramadan atau 20 Ramadan. Tapi mohon dikoreksi kalau saya ada salah ya, karena kesalahan itu adalah milik manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, selain itu, pembukuan dari Al-Quran ini, pertama itu, ya seperti yang kita tahu ya, Nabi Muhammad SAW pada awalnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun setelah dibacakan ayat Al-Quran, yang dihafalkan ada yang langsung juga ditulis. Ayat Al-Quran turun ditulis di berbagai tempat, seperti di pelepah pohon kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit, binatang, kayu, pelana, hingga potongan tulang binatang. Nah, teman-teman, baik dan kurangnya atas penjelasan saya tentang sejarah peristiwa turunnya Al-Quran ini, mohon dikoreksi jika ada salah. Mari kita belajar bersama sebagaimana saya sebagai manusia pasti akan ada salahnya dalam penyampaian yang mungkin ada lebih dan kurangnya ini. Mari kita belajar bersama tentang agama kita, agama Islam. Semoga kita diberikan nikmat Islam sampai akhir zaman. Saya pamit undur diri, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.